semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ya Allah, boleh tepuk tangan di atas kepala. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ya Allah, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji Tuhan saudara-saudara, puji Tuhan. Nah saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang dua hambatan dalam pertumbuhan. Iman kita, rohani kita harus bertumbuh. Firman Tuhan berkata, manusia jasmania, manusia lahiria itu semakin merosot. Jadi dia hanya mencapai pertumbuhan satu titik lalu kemudian merosot, saudara. Tapi manusia rohania makin lama makin dibaharui, makin lama makin sempurna. Jadi banyak orang Kristen rohaninya nggak bertumbuh, umurnya makin panjang, usianya makin panjang, tapi kalau rohani kita nggak bertumbuh berarti ada yang menghambat. Nah, Raja Daud mengungkapkan ada dua yang menghambat pertumbuhan kita. Dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24, ini sudah dibuat juga sebagai lagu, selidiki aku, lihat hatiku. Ya. Mazmur 139 ayat 23 dan 24, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Nah saudaraku, ada dua kategori yang saya ingin kita cermati dari ayat ini, yaitu tentang hati dan pikiran. Hati dan pikiran. Mari kita masuk pada bagian yang pertama, bahwa mengenali hambatan pertumbuhan itu adalah karena hati yang belum dipulihkan. Hati yang belum dipulihkan. Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai 15 di sana dengan lebih jelas mengatakan seperti apa hati yang belum dipulihkan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu megahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ada dua kategori hati yang belum dipulihkan dalam ayat ini. Yang pertama adalah iri hati. Yang kedua yang disebutkan adalah mementingkan diri sendiri. Sesuatu yang bersumber dari hati. Orang-orang yang masih iri, yang masih suka mementingkan dirinya sendiri, itu hatinya belum dipulihkan, saudara-saudara. Dan ini akan justru menghambat kehidupan rohani kita.
Saya masuk saja pada poin yang lebih praktis. Nanti di bagian yang lain, kalau ada waktu dan kesempatan bisa saya jelaskan. Saya masuk pada bagian yang sangat praktis, yaitu tentang iri hati. Ciri-ciri orang iri hati seperti apa? Tidak dapat melihat orang lain lebih dari dia. Kalau orang lain lebih maju, lebih bahagia, lalu lebih berhasil, dia nggak bisa melihat. Pernahkah saudara melihat sesuatu, temanmu, sahabatmu, atau kawanmu, atau rekanmu, entahkah itu melihat langsung atau melihat di Instagram atau Facebook, media sosial, saudara jadi nggak bisa makan dan saudara jadi nggak bisa tidur? Pernah? Hah? Misalkan ibu-ibu tetangganya lagi punya tas baru, ibu-ibu jadi nggak bisa makan dan nggak bisa tidur, ya, karena melihat foto kawannya pakai tas baru, pakai sepatu baru. Kalau udah seperti ini yang terjadi, kita sedang masuk dalam ciri-ciri iri hati. Bukan langsung kena iri hati, kena ciri-cirinya dulu seperti COVID kan. COVID kan banyak ciri-cirinya, ya, demam di atas 38 derajat, batuk, tenggorokan, sakit tenggorokan dan lain sebagainya. Orang kalau nggak bisa melihat orang lain lebih dari dia, ini bahaya. Bahaya, saudara. Maka ada yang berkata, ada ayat berkata dalam 1 Korintus di sana dikatakan kasih itu tidak cemburu. Katakan amin. Yang kedua, dia cenderung mencari kesalahan orang lain. Nah, kalau udah begitu dia akan cari, dia dapat beli itu kan pasti bukan dari uang yang jujur, pasti uang yang begini. Dia akan cari kesalahan, cari sesuatu di mana dia senang mencari apa yang kurang. Kadang-kadang mata kita lebih cepat untuk melihat kesalahan. Mata kita lebih cepat untuk melihat kerusakan daripada kebaikan, kelebihan. Ini menghambat rohani kita. Lalu selanjutnya sulit mencukupkan diri dengan apa yang ada atau yang disebut dengan sulit bersyukur. Ciri-ciri orang yang iri hati sulit bersyukur. Mengapa? Karena dia akan selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, kalau selalu dibandingkan dirinya dengan orang lain, otomatis dia tidak bisa bersyukur. Bersyukur itu datang karena ada rasa cukup, saudara-saudara. Saudara, biar di depan saudara ada 10 jenis macam makanan, kalau saudara menganggap itu nggak cukup, saudara nggak bisa bersyukur dengan 10 jenis makanan itu. Tapi kalau saudara hanya punya nasi dan punya ikan asin, hanya 2 jenis makanan, tapi saudara rasa cukup itu, saudara bisa bersyukur hanya dengan 2 makanan itu. Apa yang menyebabkannya? Bukan makanannya, tapi rasa cukup. Kalau manusia nggak bisa punya rasa cukup, manusia tidak bisa punya rasa syukur. Jadi bersyukur itu sebenarnya kita harus punya rasa cukup dalam diri kita. Selanjutnya, senang lihat orang lain susah, menderita, gagal. Waduh, apalagi kalau musuhnya ini gagal, menderita, waduh, dia berkata, oh Tuhan terima kasih. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ya saudara-saudara, cenderung banyak membicarakan, mengekspos masalah orang lain. Saudara-saudara, banyak orang yang membicarakan masalah orang lain, sebenarnya masalah dia lebih banyak. Karena ketika dia membicarakan masalah orang lain, dia menambah masalahnya sendiri. Jadi masalah orang yang membicarakan masalah orang lain lebih banyak dari orang yang dapat masalah itu. Amin. Bilang dulu sebelahmu, jangan pura-pura enggak dengar kawan, ini penting. Ya. Jangan suka gosip, digosok semakin sip. Ya, makin digosok bukan keluar emas, saudara. Bahayanya, orang yang iri hati mudah menyimpan dendam. Dia bisa dendam kepada seseorang karena ada kepahitan yang terjadi. Orang yang iri hati mudah menghalalkan segala cara.
untuk mendapatkan sesuatu yang belum didapatkan dirinya. Wah, dia berusaha. Bagaimana caranya? Cara yang tidak baik pun jadilah. Kalau tidak ada cara yang baik, tidak ada cara yang benar, cara yang gak benar pun jadilah. Kira-kira gitu. Orang yang iri hati mudah melupakan firman. Artinya orang yang iri hati sulit untuk dinasehati. Dia mungkin dengar firman tapi dia, udah. Firman itu bukan untuk saya. Firman itu mungkin untuk dia. Firman itu mungkin untuk si Anu. Saudara-saudara. Orang yang iri hati mudah kecewa. Karena mungkin belum mendapatkan sesuatu yang diinginkannya dan akhirnya terjadilah kekecewaan. Kekecewaan sebenarnya terjadi karena hidup kita sendiri yang membiarkannya. Yesus pernah dikecewakan oleh Petrus, menyangkalnya 3 kali, saudara. Sampai Petrus ngomong, aku sumpah gak kenal Yesus. Padahal dia salah satu murid kesayangan Yesus. Di mana-mana Yesus ada, dibawa si Petrus. Di mana-mana Yesus melayani, dibawa dia. Kemana Yesus pergi, ada dia. Tapi satu kali Petrus menyangkal Yesus, berkata, aku tidak kenal dia. Saudara, itu lebih menyakitkan. Orang sampai tidak kenal kita. Ya. Padahal dia sangat kenal dengan kita. Tapi apakah Yesus kecewa? Tidak. Yesus memiliki hati yang sangat besar. Hati yang sangat kuat. Timbulnya iri hati karena seseorang tidak memiliki rasa percaya diri. Bangun rasa percaya diri kita, confident self. Bangun rasa kepercayaan diri kita. Penting ini saudara-saudara. Supaya dengan apa yang ada pada kita, kita bisa berkata, Tuhan terima kasih. Ini sudah cukup bagiku. Jangan lihat orang baju baru, kita kepengen baju baru. Dulu ada di sekolah Alkitab. Orang, saudara-saudara, ini masih siswa ini. Setiap hari baju baru. Saya pikir itu bajunya. Rupanya setiap hari pindah-pindah kamar, pinjam baju dia. Kawan pinjam dulu baju ini, baju biru. Besok kawan pinjam baju ini, pergi lagi kamar lain, baju merah. Jadi bajunya selalu bagus. Rupanya baju pinjam. Saya tidak sedang menyindir yang baju pinjam di sini, enggak. Saya yakin punya sendirinya ini. Cuma maksudnya percaya dirilah dengan apa yang ada pada kita. Amin. Amin, saudara. Iya. Mungkin laki-laki agak malu kalau pinjam. Tapi kalau di sekolah kita ada memang laki-laki yang enggak malu. Ya. Pindah dari satu kamar pindah. Jadi orang sudah hafal, begitu dia masuk pagi-pagi pasti mau pinjam baju. Ya. Celana dalam enggak dipinjamnya. Ya. Baju dipinjamnya, saudara-saudara. Supaya dilihat orang. Mungkin dia kurang percaya diri kalau, kegantengan saya ini akan berkurang kalau baju saya kurang menarik begitu. Mungkin itu pikirannya. Saya enggak tahu di wanita atau perempuan. Tapi kemungkinan lebih parah lagi. Ya. Lebih parah lagi dari situ. Tapi kita harus bangun kepercayaan diri kita. Supaya kita tidak menginginkan apa yang punya orang lain. Lalu yang kedua, timbulnya iri hati karena enggak menyadari anugerah kasih Allah yang berbeda-beda bagi tiap orang. Memang Tuhan ada yang kasih 5, ada yang kasih 2, ada yang kasih 1. Tapi saudara-saudara itu anugerah. Minimal kita dapat 1. Tapi tanggung jawabnya juga kecil. 1 bertanggung jawab untuk 1. 2 bertanggung jawab untuk 2. 5 bertanggung jawab untuk 5. Enggak pernah 5 bertanggung jawab untuk 1. Oh enggak. 5 harus tanggung jawab untuk 5. Jadi semakin besar yang Tuhan beri, semakin besar tanggung jawabnya. Banyak orang inginkan sesuatu yang besar, tapi tanggung jawabnya kecil. Ibarat orang pengen gaji besar, tapi kerjanya kecil. Itulah, saudara-saudara. Ya. Jadi, sesuatu yang diberikan Tuhan, anugerah itu berbeda-beda. Selanjutnya, karena tidak memiliki jiwa besar menghargai kelebihan orang lain. Karena terpengaruh bujukan-bujukan iblis dalam hati. Jadi iblis kalau sudah muncul iri hati, dia akan bermain, dia akan pengaruhi kita di sana, dia akan pengaruhi pikiranmu, rohanimu, dan akhirnya saudara-saudara tidak lagi fokus kepada hal yang terpenting dalam hidupmu. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupanmu.
Hati kita menentukan seluruh hidup kita ini, saudara. Bagaimana kita bebas dari iri hati? Sadarlah bahwa iri hati adalah dosa. Dosa itu, saudara. Belajarlah untuk berjiwa besar agar dapat menyaksikan berkat lebih dalam kehidupan orang lain. Orang yang berjiwa besar bukan berarti dia akan terus menerus seperti itu. Belum waktunya, mungkin belum saatnya. Akan tiba waktu dan saatnya juga bagi saudara dan saya. Amin. Amin, saudara. Sadari tugas kita untuk setia dan tugas yang dipercayakan pada kita. Tuhan minta kita untuk setia. Lakukan kalau kita mau setia sama Tuhan. Percayalah akan ada buah yang manis yang kita akan dapatkan. Walaupun kita menaburnya dengan air mata, tapi buah itu satu waktu dia akan keluar dan rasanya manis. Dan yang pertama menikmatinya adalah saudara, karena saudara yang menabur benih itu. Ingatlah bahwa iri hati menjauhkan kita dari Tuhan dan sesama. Orang yang iri hati tidak mungkin dekat dengan Tuhan, pasti akan jauh. Karena dia kuasai oleh pengaruh kuasa kegelapan. Sadarilah bahwa iri hati menghambat kesaksian kita. Kita bisa menjadi batu sandungan. Kalau kesaksian kita sudah rusak karena hati kita akhirnya tidak bisa membawa jiwa-jiwa bagi Kristus. Ingatlah, iri hati mudah dipakai setan untuk mendatangkan persoalan. Dari iri hati terjadi perselisihan, dari perselisihan terjadi pertengkaran, lahirnya pembunuhan dan lain sebagainya. Iri hati mendatangkan persoalan yang baru. Mengertilah bahwa iri hati menyengsarakan kita, mendatangkan banyak kerusakan. Perhatikan apa yang dialami oleh Saul. Rusak kerajaan hanya karena satu orang yang bernama Saul, yang hanya mendengar nyanyian dari wanita-wanita yang berkata Saul mengalahkan beribu-ribu dan Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Sejak itu Saul merusak semua kepemimpinannya, istananya, keluarganya, bahkan rohaninya pun hancur. Saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa iri hati itu bicara tentang hati yang belum dipulihkan. Nah, perlu kita tahu ini supaya kita dapat memotong ini, memangkas ini, sampah ini semua. Supaya kita buang ini semua. Tidak ada di dalam kebenaran hidup hati kita masing-masing. Supaya kebenaran Kristus, kebenaran Tuhan yang ada pada diri kita. Saudara pernah makan kepiting, saudara? Tahu kepiting? Kepiting kalau dipotong namanya kepotong. Ya. Kepiting, saudara-saudara, adalah hewan laut yang harganya mahal. Ya, kepiting lebih mahal dari ikan dencis, lebih mahal dari ikan lele, ya, ikan teri dan ikan-ikan yang lain. Bagaimana orang menangkap kepiting? Sangat mudah. Dia akan buat keranjang yang besarnya kira-kira 1 meter, tapi dalamnya kira-kira 80 cm. Keranjang dari rotan atau kayu-kayu dibuat begitu, yang dirajut dengan tali. Lalu ditaruh umpan di sana, di dalam air, lalu diikatkan di satu pohon atau satu kayu. Kepiting biasanya masuk ke sana satu. Nah, dia seperti semut. Kalau satu masuk yang lain. Ya. Jadi suka kumpul-kumpul gitu, kepiting. Masuk satu, masuk yang lain. Dan ketika tahu di situ ada makanan, ada umpan, maka rame-rame ini kepiting masuk di keranjang itu. Udah dihabiskan semua makanan itu. Apa yang terjadi, saudara? Kepitingnya mau keluar. Nah, persoalannya yang pas mau keluar ini. Ketika mau keluar, kepiting satu mau naik keranjang, sebenarnya bisa naik. Yang bawah tarik kakinya, push, jatuh. Satu lagi naik ke atas, yang bawah tarik kakinya naik, push, jatuh. Jadi begitulah, setiap ada yang mau naik, dijatuhkan. Setiap ada yang mau naik, dijatuhkan. Sampai besok pagi, tak satu pun kepiting yang bisa keluar. Kenapa? Karena siapapun yang naik, dijatuhkan. Adakah itu dalam hidup manusia? Ada, sifat kepiting. Bukan berarti yang suka makan kepiting, sifatnya seperti kepiting. Tapi itulah, maka besok si yang punya
Keranjang itu dia lihat kepitingnya masih utuh, nggak ada satupun yang keluar. Padahal itu bebas mereka keluar. Tidak. Tidak ditaruh jaring. Tidak. Karena sudah tahu sifatnya. Bahwa siapapun yang naik ke atas, pasti ditarik kakinya jatuh. Siapapun yang naik ke atas, ditarik kakinya jatuh. Kenapa modelnya seperti ini? Karena iri hati. Amin saudara. Amin. Yang kedua, hambatan yang kedua, menurut tadi Mazmur 139 di sana dikatakan, kenallah hatiku, ujilah aku, kenallah pikiran-pikiranku. Jadi yang kedua adalah pikiran yang belum dipulihkan. Yang pertama, hambatan yang pertama, hati yang belum dipulihkan. Yang kedua adalah pikiran yang belum dipulihkan. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi ada perubahan, ada pemulihan terhadap budi, terhadap pikiran, pola pikir manusia. Jadi ketika kita berubah pikiran kita, apa yang terjadi? Kita bisa membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang yang pikirannya sudah diubahkan menjadi pikiran yang baik, pikiran Kristus. Wah, tidak lagi menjadi keuntungan bagi dia sendiri. Dia sudah menguntungkan Kristus, menguntungkan Allah. Maka pikiran ini bisa menjadi pikiran yang menyenangkan hati Tuhan. Pikiran yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita mau maju tapi pikiran kita jadi tembok bagi kita. Tuhan mau tarik kita lebih maju lagi tapi pikiran kita jadi tembok, jadi tali yang mengikat kita. Gajah-gajah yang ada di sirkus, saudara-saudara, itu tidak dilatih udah besar, tidak. Itu dari kecil. Jadi dalam waktu 1 atau 2 bulan setelah gajah dilahirkan, gajah itu akan dimasukkan ke dalam tempat pelatihan gajah-gajah sirkus. Bagaimana gajahnya supaya enggak keluar? Gajah itu akan diikatkan rantai di kakinya, lalu dipasang juga besi di situ, diikatkan ke besi itu rantai itu. Gajah yang kecil itu akan tarik kakinya, tapi akan gagal. Kenapa? Rantainya begitu besar. Gagal terus. Besok dia tarik lagi, gagal. Besok dia tarik, 1 bulan dia tarik, 2 bulan dia tarik, gagal. Nah, gajah selalu punya memori yang sangat tinggi. Berarti aku gagal tarik-tarik. Apa ini? Tali ini yang mengikat kakiku. Karena dia masih kecil, ya gagal. Perlahan-lahan dia jadi besar, dilatih jadi gajah sirkus. Beratnya sudah 2 ton. Beratnya sudah 2 ton. Talinya masih sama. Tapi dia tidak mau lagi tarik tali itu. Kenapa? Karena di dalam pikirannya dia sudah pernah mengalami bahwa dia pernah tarik tali itu 2 bulan. Masih dia kecil tapi selalu gagal. Jadi di dalam pikirannya dia berkata, aku tidak bisa. Padahal kalau sekali dia coba, hancur, lepas, putus tali itu. Kenapa dia nggak mau coba? Karena pikirannya jadi benteng untuk menghambat dia lebih maju. Banyak orang mau bertumbuh, diajak firman Tuhan bertumbuh, diajak pelayanan bertumbuh, tapi pikirannya belum maju, dia nggak bisa bertumbuh. Berapa banyak perusahaan-perusahaan sekarang yang kalau pikirannya nggak maju, usahanya mati. Dulu berpikir dengan punya banyak toko bisa membuat banyak omset. Sekarang dengan punya online, punya kemampuan di bisnis online, itu yang punya banyak omset. Jadi sudah berbeda. Sudah berubah dia. Jadi ketika pikiran berubah, berubahlah pola hidup dan berubahlah karakter, berubahlah berkat yang dia dapatkan. Saudara-saudara, pikiran itu ada 2. Pikiran sadar dan alam bawah sadar. Ahli berkata, pikiran sadar manusia itu hanya 12%. Contoh ketika saudara sedang menyaksikan saya berkhotbah, saudara dengar, saudara simak, itu pikiran sadar saudara. Tapi saya juga yakin ada di sini yang sedang melamun. Memikirkan masa lalunya, mantan pacarnya, utang-utangnya, itu pikiran bawah sadar. Ya, pernah saudara lihat orang melamun?
dipanggil gini, melongo aja. Guru udah panggil dia, kawan udah panggil dia, pelongo aja. Pikiran bawah sadarnya. Manusia itu punya pikiran bawah sadar. Makanya orang kalau diajak belajar 6-7 jam, bahkan 10 jam, stres dia. Kenapa? Karena pikiran sadar memang 12% digunakan. Makanya sulit orang harus fokus dalam tempo waktu yang sangat lama, sangat sulit. Kebanyakan kalau melamun, seminggu pun bisa. Iya kan? Apalagi kok ingat masa lalu, dia melamunkan bagaimana waktu aku SD dulu ya. Bagaimana waktu aku SMP. Wah, sampai sekarang udah umur 60 tahun, jauh kali dia. Bisa berapa tahun melamunnya dia. Itulah pikiran bawah sadar, saudara-saudara. Jadi sesadar-sadarnya manusia, ada orang yang dikuasai alam bawah sadarnya. Dikuasai oleh masa lalunya. Seperti gajah tadi. Udah besar tapi gak mau mencoba. Kenapa? Karena ada pikiran bawah sadarnya yang berkata, kamu sudah mencoba dan kamu tidak bisa. Dan akhirnya terkonsep di otaknya, di pikirannya, aku gak bisa, gak usah aku coba lah. Gak bisa, udah gak bisa, udah gak bisa, udah gak bisa. Karena pikiran alam bawah sadarnya mengingat memori yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Artinya dia harus mengubah pola pikirnya kepada sesuatu yang ada di masa depan. Tanpa kita sadari, saudara-saudara, ketika kita ubah pola pikir kita, maka berubahlah setiap hidup kita. Hidup kita lebih menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Bagian B, mengatasi hambatan pertumbuhan kita. Kalau saya umpamakan seperti kuasa-kuasa gelap itu, next. Seperti tikus-tikus. Ada kuasa-kuasa gelap seperti tikus. Saudara, sering di rumah kita ada tikus? Halo? Hah? Kira-kira di mana tikus? Di posisi mana yang ada tikus? Di mana? Di belakang, di dapur. Pertanyaan saya, kenapa di belakang dan di dapur? Karena banyak sampah. Di dapur kan tempat yang banyak sampah, kotor. Tapi kalau dapur-dapur Jemaat Anugerah bersih-bersih semua. Ya, sampai licin terpleset jadi jatuh. Ya. Biasanya di belakang, sisa-sisa makanan, sisa-sisa sampah. Kita beli nasi bungkus, beli makanan dari luar, sampahnya kita taruh di situ aja. Datang tikus. Ada orang mengusir tikus pakai racun. Ya kan? Pakai racun. Tapi sebenarnya mudah mengusir tikus. Apa? Buang sampahnya supaya tikus enggak masuk. Bersihkan rumahnya. Amin, saudara. Amin. Supaya kuasa kegelapan enggak masuk di dalam hatimu. Buang sampah-sampah di hatimu ini. Kuasa kegelapan itu seperti tikus-tikus yang selalu cari yang mana yang bau, yang mana yang busuk, yang mana yang sisa-sisa. Namanya udah sisa-sisa kan udah nggak bersih lagi itu. Yang mana yang masih tersisa-sisa, yang jorok-jorok, yang kotor-kotor, dia berusaha mana kira-kira dengan penciuman yang tajam dia akan cium. Wah ibu ini bersih ini, bapak ini kayaknya kotor ini, masuk kita ke situ. Wah ininya bersih, ini kotor, masuk isi. Jadi tikus punya insting penciuman, mana yang kotor, mana yang ada makanan, masuk dia ke situ. Kalau saudara buang sampah yang ada di dalam hidupmu, seperti kepahitan, seperti segala pikiran-pikiran yang tidak baik, maka tikus, kuasa-kuasa kegelapan itu tidak akan masuk di dalam hidupmu. Amin, saudara. Jangan pelihara sampah. Sampah tidak perlu dipelihara, buang dia pada tempatnya, taruh dia di luar supaya tidak bau di dalam, supaya tidak menyengat di dalam. Seperti itulah yang kita lakukan supaya pertumbuhan kerohanian kita berkenan di hadapan Tuhan. Immanuel, Tuhan memberkati kita semua. Amin.